Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarjan Badri dengan NIM 2204-4006. Di sini saya akan menjelaskan krisis global pernah terjadi pada tahun 2008 atau disebut dengan kronologinya. Krisis ini bermula dari KPR, yaitu kredit pemilihan rumah. KPR ini memiliki syarat standar, yaitu pendapatan stabil dibentukkan minimal pendapatan kredit dan baik dan lain-lain. Tetapi di Amerika, orang yang memiliki kredit buruk yang seharusnya tidak pantas menerima pembiayaan malah diberikan pembiayaan. Hal ini disebut dengan supreme mortgage. Supreme mortgage adalah pinjaman atau pemberian dana KPR kepada peminjam dengan pendapatan rendah ranting buruk untuk seharusnya tidak layak menerima pembiayaan. Salah satu faktor penyebab krisis yaitu mortgage-backed security atau yang disingkat dengan MBS, yaitu bank menangani pinjaman KPR tersebut dan kemudian menjual kepada investor dengan keuntungan bunga yang tinggi. Investor yang membeli MBS meminjamkan uang kepada pembeli KPR. Sejarah MBS ini dimulai disahkan oleh Undang-Undang Perumahan dan Pembangunan Perkantoran Amerika Serikat tahun 1968. Undang-undang tersebut mengizinkan bank untuk menjual KPR mereka pada pihak ketiga sehingga mereka memiliki banyak modal untuk meminjamkan dan mendapatkan pinjaman baru. Jadi agar dapat meyakini dan terjual MBS ini dikreditasi oleh lembaga pemikat kredit sehingga menarik investor untuk membeli karena terkesan aman dan menguntungkan. Pada tahun 2000-an banyak bank yang menjual MBS tersebut dan banyak juga investor yang membeli MBS tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junidar Hayati dengan NIM 220444003 akan melanjutkan penjelasan tentang kronologi krisis global tahun 2008. Karena semakin banyaknya permintaan MBS dari investor, bank pun menjadi kewalahan karena permintaan KPR itu rendah, sedangkan yang ingin membiayai itu banyak sekali. Oleh karena itu, bank pun menurunkan rating atau standar orang yang mengambil KPR dan menurunkan bunganya hingga menjadi 1%. Tentu saja orang beramai-ramai untuk mengambil KPR dan banyak orang yang memiliki rumah itu lebih dari satu. Akan tetapi bunga yang rendah di awal ini kemudian dibengkakkan di ujung sehingga semakin lama pembayarannya semakin besar. Nah, kondisi ini disebut dengan adjustable rate mortgage. Kemudian muncullah produk baru bernama collateral debt obligation atau yang disingkat dengan CDO. CDO ini berisi ke KPR dengan kredit macet yang tidak laku di MBS dan kemudian dikumpulkan menjadi satu dan dijual kepada investor. Bank pun membayar lembaga pemeringkat kredit untuk menilai kredit macet mereka yang buruk ini menjadi rating yang baik agar para investor membeli CDO ini. Nah, orang-orang yang memprediksi Amerika Serikat ini akan mengalami perumahannya yang hancur, mereka kemudian mengasuransikan investasi mortgage mereka ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi pun dengan senang hati menerima asuransi mereka karena beranggapan bahwa perumahan Amerika Serikat tidak akan hancur dan mereka akan untung karena dibayar premi rutin oleh investor. Pada tahun 2007, kredit macet mulai naik. Banyak orang gagal membayar dan rumah mereka disita. Awalnya hal ini tidak menjadi masalah, akan tetapi pada tahun 2008, kredit macet mencapai angka tertinggi. Orang dengan subprime mortgage mengalami gagal membayar bersamaan, jutaan rumah disita. Bank pun kebingungan menjual rumah sebanyak ini karena permintaan rumah itu rendah sekali. Akhirnya harga rumah pun menjadi turun. Orang-orang yang kreditnya bagus, yang memiliki rating kredit yang bagus pun akhirnya meninggalkan KPR mereka karena harga rumah cash dengan harga rumah kredit itu sangatlah jauh berbeda. Oleh karena itu semakin kacaulah keadaan pada saat itu. Di lain sisi, para investor mengklaim kerugian investasi mortgage mereka ke perusahaan asuransi senilai ratusan juta miliar US dollar.
Tetapi sayangnya perusahaan asuransi ini tidak diregulasi sehingga tidak memiliki dana cadangan untuk membayar kerugian para investor. Oleh karena itu hancurlah perumahan Amerika Serikat dan resmilah krisis terjadi. Dunia pun terkena dampak krisis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Mahendra dengan NIM 22044001. Saya ingin menjelaskan tentang dampak krisis global pada tahun 2008 terhadap dunia. Krisis keuangan global pada tahun 2008 memiliki dampak serius terhadap ekonomi dan dunia secara luas. Beberapa dampak utama termasuk resesi global. Krisis ini memicu resesi ekonomi di banyak negara di seluruh dunia. Perekonomian menyusut, pengangguran meningkat, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Kebangkrutan institusi keuangan. Beberapa institusi keuangan besar seperti Lehman Brothers mengalami kebangkrutan atau tekanan serius, memicu krisis keuangan yang lebih dalam. Pengaruh pasar saham. Pasar saham mengalami gejolak besar dengan penurunan nilai saham secara signifikan. Banyak investor kehilangan uang mereka. Penyusutan nilai aset, nilai properti, dan aset lainnya turun tajam menyebabkan banyak orang kehilangan kekayaan mereka. Gangguan pasar kredit. Ketersediaan kredit menjadi terbatas sehingga sulit bagi perusahaan dan individu untuk mendapatkan pinjaman. Rendahannya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Krisis ini meninggalkan bekas dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di beberapa negara, yang memengaruhi lapangan kerja dan pendapatan. Tindakan perbaikan regulasi. Krisis ini mendorong banyak negara untuk mengambil langkah-langkah untuk memperkuat regulasi keuangan guna mencegah krisis serupa di masa depan. Dampak krisis 2008 ini merasuki berbagai sektor ekonomi dan mempengaruhi kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Langkah-langkah perbaikan dan pemulihan ekonomi diperlukan untuk mengatasi dampak jangka panjangnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 2204400102. Saya ingin menjelaskan tentang peran G20 terhadap krisis global pada tahun 2008. Sebelum saya menjelaskan peran G20, saya ingin memberitahu teman-teman sekalian, apa sih G20 itu? G20 adalah suatu forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama, yaitu Indonesia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Tujuan dari G20 yang merupakan negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan juga inklusif. G20 sendiri mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Salah satu peran nyata G20 adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global pada tahun 2008, yang dimana peran G20 berhasil mengubah tata kelola keuangan global, diantaranya dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi.
G20 pun dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. Selain itu, G20 turut berperan dalam isu internasional lainnya termasuk perdagangan, perubahan iklim, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, Rizky Pratama. Terima kasih. Raziawa dengan NIM 22044002. Di sini saya akan menjelaskan dampak krisis global 2008 dan bagaimana negara mengatasi hal tersebut. Yang pertama, dampak krisis keuangan global berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah melalui jalur perdagangan dengan luar negeri atau ekspor-impor. Kinerja ekspor baik nasional maupun daerah menurun pada akhir tahun 2008, membuktikan efek dari krisis keuangan global langsung terasa dampaknya. Turunnya kinerja ekspor berdampak langsung pada penurunan output nasional dan daerah. Terlihat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah sedikit menurun dari perkiraan semula. Yang kedua, sementara itu, konsumsi yang sedikit menurun tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi baik dalam skala nasional maupun daerah. Tingginya jumlah populasi turut berperan dalam mempertahankan tingginya konsumsi di Indonesia. Selain itu, konsumsi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor domestik seperti disposable income baik dalam skala nasional maupun regional. Dari hasil simulasi diperoleh bahwa konsumsi dan investasi relatif tetap nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap US dollar. Sementara itu, ekspor dan impor langsung merespon perubahan nilai tukar. Inflasi meningkat ketika rupiah terdepresiasi, namun dengan peningkatan yang kecil mengingat efek pass-through nilai tukar terhadap inflasi relatif kecil. Yang keempat, bila terjadi pelambatan ekonomi dunia dengan mensimulasikan penurunan GDP US dan perubahan indeks harga barang di dunia yang diwakili US, perekonomian dalam negeri terkena imbasnya. Dalam skala nasional, ekspor dan impor langsung merespon perubahan tersebut. Hal ini disebabkan turunnya perekonomian dunia menyebabkan turunnya permintaan ekspor. Sebaliknya, bila harga barang luar negeri turun, maka permintaan impor akan meningkat. Dari kesimpulan yang disampaikan sebelumnya, yang intinya, krisis keuangan global berdampak pada perekonomian nasional dan regional, di mana dampak tersebut sulit untuk dihindari. Namun demikian, beberapa saran dari hasil penelitian ini meminimalisir dampak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dapat berperan dengan peningkatan belanja pemerintah, di mana kegiatan ini dapat mendorong peningkatan output mengingat secara teoritis, belanja pemerintah berperan langsung dalam pembentukan PDB. Hal tersebut juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat mendorong perekonomian regional. Yang kedua, selain itu, belanja pemerintah baik di pusat dan di daerah sebaiknya dalam bentuk kegiatan yang menciptakan lapangan kerja. Misalnya, pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya akan menciptakan suatu lapangan kerja bagi penduduk di daerah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan juga menampung tenaga kerja yang menganggur akibat efisiensi yang dilakukan beberapa perusahaan pembangunan. Infrastruktur juga dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi. Yang ketiga, peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat berupa pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan BI rate yang menjadi acuan suku bunga bagi perbankan. Dengan turunnya suku bunga, termasuk suku bunga kredit, diharapkan konsumsi dan investasi dapat meningkat. Hal ini akan mendorong roda perekonomian, di mana konsumsi yang tinggi akan mendorong produksi barang juga meningkat. Selanjutnya, sektor yang tumbuh akan menarik minat investor untuk meningkatkan investasi mereka. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra Effendi. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang krisis global di tahun 2008 dan krisis di Indonesia tahun 1998. Memiliki beberapa perbedaan di antara persamaan krisis global di tahun 2008 dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat. Sedangkan krisis di Indonesia tahun 1998 dipicu oleh menurunnya nilai mata uang rupiah, dampak krisis global 2008. Di Indonesia antara lain melemahnya kinerja pasar obligasi dan harga surat utang serta meningkatnya
pengangguran. Sementara itu dampak krisis di Indonesia Perkenalkan, nama saya Alvin Bushira dengan NIM 2204497. Di sini saya akan membahas upaya pemerintah dalam mengatasi krisis global 2008. Berbeda dengan tahun 1998, krisis 2008 ini hanya berdampak sesaat. Saat itu, untuk menghadapi krisis ada beberapa cara yang dilakukan. Yakni yang pertama, mengeluarkan 3 Perpu. Perpu pertama yang dikeluarkan adalah Perpu 2/2028. Aturan ini dibuat untuk memperkuat fungsi Lender of the Last Response BI dengan memperluas macam-macam aset yang bisa dijadikan anggunan dalam fasilitas pinjaman jangka pendek. Kemudian Perpu 3/2028 dibuat untuk memperluas peran LPS di masa kerja. Ketiga, 3 Perpu 4 atau 2028 menetapkan mekanisme, tata cara, dan koordinasi antara lembaga yang berwenang untuk menjaga serta menangani krisis. Yang kedua adalah menurunnya giro wajib minimum. Pada 2028, BI menurunkan giro wajib minimum atau kurung GWM dari 9% ke 7% dan kewajiban falas dari 3% menjadi 1%. Yaudah, itu saja upaya pemerintah dalam mengatasi krisis global. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.